Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Waduh, saya sangat-sangat gembira sekali kali ini. Saya gembiranya kenapa mas bro? Karena saya kembali menjumpai kamu di telinga kamu setelah kemarin mungkin kita agak sedikit, mempraktekkan sesuatu hal yang berhubungan dengan pemulihan jiwa, berhubungan dengan move on. Kali ini saya akan memberikan kamu sebuah inspirasi. Sebuah motivasi yang bukan berhubungan dengan cinta, tapi kali ini berhubungan dengan suatu hal yang bisa membuat kamu menjadi orang yang sukses dalam hal belajar. Betul, dalam hal belajar, saya menganggap semua hal dalam hidup ini adalah pelajaran. Dan kali ini, dengan izin Tuhan, saya akan memberikan kepada kamu sebuah cara saya bisa mempelajari sesuatu dengan cara yang cepat. Nah, jadi begini teman-teman. Saya sebenarnya membuat audio atau video ini terinspirasi oleh diri saya sendiri. Terinspirasinya gimana? Jadi kalau boleh jujur, saya dari dulu tidak pernah belajar dengan guru dalam hal apapun. Betul, belajar secara otodidak. Saya adalah orang yang suka berenang contohnya. Dalam hal berenang, saya belajar berenang dari nol sampai akhirnya saya bisa berenang, alhamdulillah, itu sendiri. Dari situ saya mikir, kok akhirnya gue bisa ya belajar berenang sendiri, dari nol gue gak bisa ngapa-ngapain, cuman kecipak-kecipuk di kolam, sampai akhirnya sekarang bisa bolak-balik setengah jam dengan gaya renang yang dulu sekitar setahun yang lalu mungkin saya belum ahli. Saya pikir itu hanya kebetulan, mungkin cuman kebetulan. Tapi ternyata saya coba praktekin konsep saya belajar ini untuk bisnis online. Dari yang tadinya saya tidak menghasilkan apa-apa di bisnis online, sampai akhirnya sekarang saya menjadi guru. Dari situ akhirnya saya berpikir, jangan-jangan ini semua bukan kebetulan. Jangan-jangan memang ada sebuah konsep atau cara yang memang secara tidak sengaja saya praktekkan, yang bisa membuat saya akhirnya menjadi bisa melakukan sesuatu hal yang saya mau. Nah sekarang izinkan saya praktekkan ini di depan kamu, supaya kamu juga bisa meniru saya, supaya kamu bisa jadi orang yang pintar mempelajari sesuatu hal dengan cara yang cepat, karena caranya betul. Itu dia. Banyak sahabat Pagar Kehidupan yang bertanya kepada saya begini, Mas bro, gimana sih caranya gue supaya gue bisa menguasai suatu hal dengan cara yang praktis gitu? Gue udah capek nih belajar ini, belajar itu sekian lama, tapi kok hasilnya nihil atau hasilnya nggak ada gitu. Gue putus asa mas bro, gue pusing. Nah, sekarang saya tanya, apakah kamu pernah gak sih mempelajari sesuatu hal, tapi kamu tuh gak bisa-bisa sampai akhirnya kamu putus asa? Pernah nggak kamu mungkin ingin menjadi orang yang ahli dalam suatu hal, tapi karena mungkin caranya salah, kamu udah belajar terus sampai puter otak, banting otak gitu ya, nggak bisa-bisa. Nah menurut kamu, kalau kamu saya tanya dulu sebelum kita mulai, pertanyaannya adalah, kamu sendiri tahu nggak apa sih yang menyebabkan kamu menjadi susah untuk bisa ahli dalam suatu hal? Jawabannya sederhana. Apa jawabannya mas bro? Jawabannya adalah karena kamu lebih terlatih untuk berteori ria dibandingkan praktek ria. Sekali lagi, karena kamu lebih terlatih oleh suatu pemahaman bahwa pelajaran itu harus dihafal dibandingkan dipraktekkan secara langsung. Titik. Pendidikan kita teman-teman, saya harus akui pendidikan kita sistemnya itu salah besar. Kenapa? Karena pendidikan kita selalu mengharuskan setiap murid untuk menghafal sebelum ujian. Sekarang kamu pelajari, coba pikirkan baik-baik. Ketika kamu mau ujian, baik itu SD, SMP, SMA, atau kuliah mungkin, kamu setiap kali menjelang ujian, apa yang kamu lakukan? Betul, pasti kamu membuka buku dan berusaha menghafal. Betul apa enggak? Nah celakanya teman-teman, inilah sumber kegagalan kamu. Karena kamu sudah dilatih oleh sistem pendidikan kita untuk selalu percaya bahwa kalau lu mau pinter, lu harus pinter menghafal. Padahal itu adalah sebuah dongeng yang dipaksakan kebenarannya. Itu dongeng. Alias itu salah besar. Kamu gak percaya? Kalau kamu gak percaya, sekarang saya tanya, ketika kamu lulus SMA aja,
Dari kelas kamu 1 sampai kamu kelas 3, apakah kamu ingat semua materi yang dari kelas 1 sampai 3 100%? Apakah kamu ingat semuanya? Saya jamin kamu pasti lupa sebagian besarnya dan kamu hanya ingat sebagian kecilnya. Betul apa enggak? Nah, berarti dari sini sebenarnya sistem pendidikan kita inilah yang mencuci otak kamu supaya kamu percaya bahwa teori adalah segalanya. Celakanya, faktanya justru itu yang salah, yang menyebabkan kamu menjadi susah mencapai kesuksesan dalam segala hal. Nah, di sini menariknya. Yuk, sekarang kita praktek ya. Sekarang anggap aja kamu sedang ingin mempelajari satu hal baru yang sebelumnya mungkin kamu belum pernah menyentuhnya sama sekali. Anggap saja ceritanya kamu pengen belajar berenang. Saya anggap ceritanya nih, kamu belum pernah berenang dan kamu tidak bisa berenang sama sekali, tapi kamu ingin menjadi seorang ahli renang. Caranya gimana? Caranya gini. Kalau saya di posisi kamu dulu, ketika saya belum bisa apa-apa, saya akan taruh di otak saya pertama kali sebuah kalimat ajaib. Betul, sebuah kalimat ajaib penggugah semangat. Kamu taruh di otak kamu sebuah kalimat, gua pinter karena gua praktek. Sekali lagi, sebelum kamu mempelajari sesuatu, kamu katakan keras-keras dalam hati, gua pinter karena gue mau praktek. Titik. Karena apa? Kalau kamu mempelajari sesuatu apapun itu, yang membuat kamu jadi cerdas, percaya atau enggak, adalah praktek kamu, bukan teorinya. Jadi saya selalu berkata, kalau kamu mau pinter akan suatu hal, perbanyak praktek. Karena pada dasarnya, rahasianya adalah pengalaman adalah segalanya. Bagi kamu yang sekarang sudah pernah jatuh bangun dalam hidup kamu, kalau saya mengatakan pengalaman adalah segalanya, kamu setuju nggak? Setuju nggak kalau saya katakan pengalaman adalah segalanya? Kamu pasti setuju ya. Bahkan saya berani mengambil keputusan begini. Kalau kamu adalah seorang bos, anggap aja kamu sekarang bos. Kalau kamu seorang bos, kamu ingin mencari seorang karyawan. Mana yang antara dua karyawan ini yang akan kamu pilih? Karyawan pertama adalah karyawan yang gelarnya banyak, atau karyawan kedua, karyawan yang gelarnya sedikit atau mungkin tanpa gelar, tapi pengalamannya banyak. Kalau kamu adalah seorang bos, di antara dua tipe karyawan ini, kamu pilih yang mana? Kalau saya sebagai bos, saya akan memilih orang yang pengalamannya paling banyak untuk bekerja sama saya. Karena apa? Pengalaman itulah yang bisa membuat orang menjadi pintar bukan karena gelarnya. Sekali lagi, orang pintar bukan karena gelarnya, tapi karena pengalamannya, dan pengalaman bersumber dari praktek seseorang. Itu rahasianya. Nah sekarang, setelah kamu taruh perkataan atau kalimat praktek adalah segalanya tadi di otak kamu, langkah berikutnya adalah begini, dengarkan baik-baik. Ketika kamu ingin bisa sesuatu hal, saya minta tolong sama kamu, pelajari hanya teori dasarnya saja. Kalau kamu ingin menghafal sesuatu, ya itu harus. Tapi yang kamu hafal, tolong hanya teori dasarnya saja. Jangan semuanya kamu hafalin, jangan semuanya kamu baca. Itu buang-buang waktu. Hafali hanya teori dasarnya saja. Contohnya begini. Tadi kamu ingin belajar berenang. Teori dasar dari berenang adalah kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa bernafas di dalam air. Kalau kamu bernafas di dalam air, kamu mati. Karena kamu punya paru-paru, bukan insang. Itu teori dasar tuh. Teori dasar berikutnya adalah begini. Kamu di air bisa mengapung. Iya kan? Kalau kamu di air, kamu bisa mengapung. Teori dasar yang ketiga, kalau kamu berada di kolam yang terlalu dalam, kamu akan tenggelam. Cukup itu aja. Teori dasarnya cuma 3 tadi kalau mau berenang kan? Setelah kamu mempelajari teori dasar dari suatu hal tersebut, langsung praktek tanpa banyak babi bu. Sekali lagi, setelah kamu mempelajari teori dasarnya, langsung kamu praktek. Aduh mas bro, iya sih, tapi gue kadang-kadang suka bingung mas bro, menentukan teori dasarnya tuh kayak gimana sih caranya? Gini, kalau misalnya kamu ingin mempelajari sebuah bisnis baru, zaman sekarang nih gampang loh menemukan sebuah teori yang dasar. Misalnya gini, kamu ingin belajar bisnis online, kamu ingin tahu teori dasarnya seperti apa sih bisnis online, kamu bisa mencarinya di YouTube, kamu bisa mencarinya di Google, teori dasar bisnis online itu seperti apa. Ya kan? Bahkan untuk hal-hal lain pun,
Teori dasar itu bisa dicari di Google sekarang. Jadi apapun yang mau kamu jalani, baik itu berbisnis apa, berdagang apa, mau olahraga apa, pelajari teori dasarnya saja cukup, tidak perlu semuanya, hanya teori dasar. Nah mas bro, kalau kita udah mempelajari teori dasar, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya sederhana, langsung praktek. Praktek ini sebenarnya yang menentukan kamu jadi orang berhasil atau enggak. Nah sekarang gini, kalau saya hanya bilang langsung praktek, kamu pasti bingung. Prakteknya kayak gimana mas bro? Gimana caranya praktek supaya gue bisa berhasil dalam waktu singkat? Caranya dengarkan baik-baik. Kamu menjadi gagal ketika praktek, karena kamu pikir kamu harus menjadi orang lain untuk memecahkan sebuah masalah. Sekali lagi, selama ini kamu jadi susah mempelajari sesuatu karena kamu berpikir kamu harus menjadi orang lain untuk memecahkan masalah. Contohnya nih, seandainya kamu ingin menjadi ahli matematika, kamu jadi susah tuh ngerjain soal matematika karena kamu berpikir cara menjalani soal matematika, cara mengerjakan soal matematika harus kayak dosen gua dong, harus kayak guru gua dong. Kamu juga berpikir, aduh, bisnis online tuh susah ya bro ya. Kenapa? Karena bisnis online itu harus ABC. Padahal siapa bilang bisnis online itu harus ABC? Kalau memang guru kamu ngajarin ABC, kamu gak harus kok menjalaninya dengan cara ABC. Nah ini dia, supaya kamu bisa menjadi cepat berhasil dalam melakukan praktek, saya mohon masukkan cara atau style kamu tersendiri di situ. Jadilah diri kamu sepenuhnya, diri kamu sendiri sepenuhnya di dalam melakukan praktek. Saya selalu percaya bahwa setiap orang punya cara tersendiri untuk memecahkan masalah. Contohnya, kamu diajarin masak sama guru kamu. Tolong ya, kalau kamu masak pertama kali minyak goreng. Habis minyak goreng kamu masukin bawang putih, dipotong-potongnya begini nih. Habis bawang putih dipotong-potong kamu masukin. Habis itu kamu masukin bawang merah dan sebagainya dan sebagainya. Kamu berpikir bahwa untuk bisa memasak, kamu harus meniru guru kamu 100%. Padahal salah. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, kamu harus punya pola pikir begini. Gue nggak sama kayak guru gue. Gue nggak harus melakukan praktek sama persis kayak guru gue. Guru gue adalah pengajar gue, tapi gue punya cara sendiri, gue punya gaya sendiri untuk mempraktekkan apa yang diajarkan guru gue. Contohnya kayak tadi, misalnya guru kamu mengatakan iris bawang putih dengan cara seperti ini. Kamu katakan dalam hati, gue gak suka kalau ngiris bawang putih dengan cara seperti ini. Buat gue, ngiris bawang putih caranya digeprak dulu baru dipotong, itu cara gue. Jadi intinya, kamu harus pede bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah dengan gaya kamu sendiri. Gaya kamu sendiri. Yang penting intinya sama. Nah, sekarang biar lebih jelas, saya akan kembali ke sebuah cara saya tadi, bagaimana caranya saya bisa tadinya tidak bisa berenang, akhirnya jadi bisa berenang. Nah, caranya begini, dengarkan baik-baik ya. Setelah saya mempelajari teori dasarnya, saya langsung praktek dengan cara melihat orang yang bisa berenang dulu. Saya nyemplung ke kolam, saya lihat orang berenang. Oh, gaya kupu-kupu tuh seperti itu ya, caranya ya. Oh, gaya katak tuh seperti itu ya. Saya tentukan dulu, oke, gue mau belajar gaya katak. Oh, gaya katak orang kayak begitu ya. Nah, setelah saya melihat gayanya kayak begitu, saya praktekin langsung. Nah, uniknya di sini, uniknya adalah saya prakteknya tidak 100% sama persis seperti orang yang saya lihat. Yang saya taruh di otak saya begini, oke, cara dia berenang gaya katak seperti itu, tapi itu bukan gue. Buat gue bisa berenang gaya katak dengan cara gue sendiri dong. Yang penting gaya katak, gitu aja. Nah, karena saya punya pola pikir begitu, saya jadi tidak ada terbatas gitu loh. Saya tidak ada pembatas yang membuat saya jadi kaku. Sekarang gini, balik lagi ya. Saya minta kamu untuk berpikir, kapan terakhir kali kamu pusing ketika kamu belajar? Kamu pikirin deh, saat-saat kamu pusing belajar akan sesuatu hal, baik itu bisnis online, mungkin matematika, mungkin belajar fisika, apapun yang kamu pelajari, kapan terakhir kali kamu pusing, tolong ingat-ingat lagi. Kamu pusing, percaya nggak penyebabnya apa? Percaya nggak bahwa penyebab pusing kamu adalah suatu hal yang sederhana yang disebut karena kamu merasa diri kamu dibatasi dalam berekspresi?
Kamu pikir cara memecahkan masalah tuh harus kayak guru gue. Jadinya kamu merasa bahwa, aduh kalau gue pakai cara gue kayaknya salah nih. Karena kamu tidak bebas, kamu terkekang, akhirnya kamu jadi pusing. Itu penyebab kegagalan kamu dalam mempelajari segala sesuatu. Terkekang. Nah sekarang, saya ajarkan kepada kamu tadi, percaya dengan diri kamu sendiri dong. Bebaskan gayamu di dalam menyelesaikan masalah. Yang penting intinya sama. Percaya bahwa kamu bisa melakukan cara sesuai dengan gaya kamu sendiri untuk menyelesaikan masalah. Kalau guru kamu mengajarkan untuk mencapai garis finish ke kiri dulu baru ke kanan, kalau kamu merasa kanan dulu baru ke kiri nggak apa-apa. Yang penting sama-sama mencapai finish. Jelas ya? Yang penting intinya sama. Nah, sekarang ketika kamu praktek, seperti yang saya lakukan tadi, kamu belajar teori dasar, terus kamu tiru orang lain dengan gaya kamu sendiri, kamu praktek, apakah langsung berhasil mas bro? Tidak. Kamu pasti akan gagal dulu, gagal lagi, dan gagal lagi. Lah terus, katanya tadi berhasil mas bro, kok ada gagalnya juga sih? Nah, kebanyakan orang, mereka pikir yang namanya berhasil itu terjadi sekali coba. Padahal keberhasilan itu adalah sebuah hasil dari sekian puluh kali kegagalan. Nah, terus gue harus gagal dulu gitu mas bro? Iya, kamu harus gagal dulu asalkan ketika kamu gagal, kamu jangan lupa satu hal nih. Apa itu mas bro? Ambil pelajaran dari setiap kesalahan kamu. Ketika saya belajar gaya katak, saya pastikan tadi saya bilang saya batuk-batuk. Saya nelen air, saya gagal ini, saya gagal itu. Kalau saya tidak mengambil pelajaran, ya nggak bisa-bisa gaya katak. Tapi karena saya mengambil pelajaran, oh, kalau gue caranya gini, gue salah nih. Berarti besok jangan gini lagi caranya. Coba cara lain. Gagal lagi, oh, ternyata cara ini juga salah nih. Berarti besok gue nggak boleh pakai cara ini lagi. Cara yang lain, sampai akhirnya saya menemukan cara yang benar, akhirnya saya jadi bisa. Gitu caranya. Jadi gagal itu adalah sebuah proses, kamu nikmati kegagalan dan ambil pelajaran dari setiap kegagalan itu dan terus maju, terus coba lagi, sampai akhirnya kamu bisa. Percaya atau enggak, itulah cara saya mempelajari suatu hal sampai akhirnya saya bisa. Dan sekarang, alhamdulillahnya, puji Tuhannya, saya bisa mempraktekkan cara ini untuk mempelajari hampir semua hal dalam setiap aspek kehidupan saya. Kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa. Asalkan kamu mau merubah isi kepala kamu menjadi isi kepala yang saya ajarkan barusan ini 100%. Kamu ingin berubah? Silahkan praktekkan apa yang saya ajarkan ini ya. Pasti akan ada hasilnya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.